sebagai penyusun tim buku panduan kurikulum pendidikan tinggi, buku panduan SGI pendidikan tinggi, buku panduan magang, dan juga beliau adalah tim ahli BSNP, penyusun standar dikti Kemdikbud 2004 dan juga 2020, serta tim pengembang pembelajaran daring Indonesia terbuka dan terpadu PDITTT 2013 sampai 2016. Beliau menjadi narasumber dan fasilitator dari berbagai macam kegiatan, workshop maupun seminar, dan juga penerima penghargaan Intelligent Learning and Smart Campus dari UNESCO tahun 2023. Dan beliau juga melakukan kunjungan studi kurikulum dan pembelajaran di UNESCO IHE, Delft Institute for Water Education, di Maastricht University, Nederland 2023, dan berbagai macam kunjungan baik Cina, Jerman, dan juga Belanda. Dan beliau menjadi penulis buku juga serta kepala Laboratorium Embedded and Cyber Physical System ITS. Baik, mari kita sambut beliau dan kita tunggu paparan beliau. Monggo Prof. Samsul Arifin, waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun Prof. Sri Sumartiningsih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Direktur Sekolah Pascasarjana Profesor Dr. Fatur Rahman, matur nuwun atas undangannya di kesempatan ini. Prof ya. Yang terhormat juga Prof. Eko Handoyo, ini yang beberapa minggu yang lalu menghubungi saya. Saya sudah kenal lama dengan beliaunya. Alhamdulillah. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta workshop peserta seminar nasional pengembangan kurikulum program studi berbasis hasil penelitian dan outcome based education. Kali ini saya ditugaskan berdasarkan undangan itu untuk sharing dengan Bapak Ibu terkait dengan paradigma outcome based education di dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Saya sudah menyiapkan beberapa slide materi. Nanti Bapak Ibu kita akan mendiskusikan berdasarkan slide ini, Bapak Ibu. Dan saya juga sudah mengirimkan file materi ini. Moga-moga nanti bisa bersama-sama Bapak Ibu untuk mendiskusikan materi-materi yang ada di slide ini. Apakah PPT-nya sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sampun? Sampun. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai. Materi ini saya beri judul pengembangan kurikulum pendidikan tinggi pada program Pascasarjana sesuai dengan KKNI dan standar nasional pendidikan tinggi dengan paradigma outcome based education. Harapannya nanti setelah kita bersama-sama berdiskusi, itu Bapak Ibu sudah tidak ragu-ragu lagi bagaimana mendesain dan mengembangkan kurikulum dengan paradigma outcome based education. Ada beberapa tema yang nanti kita diskusikan bersama, mulai dari paradigma UB, lalu bagaimana tahapan-tahapan pengembangan kurikulum sesuai dengan standar yang kita miliki, dan bagaimana nanti kita lihat struktur kurikulum yang akan bisa membantu mahasiswa belajar lebih baik lagi. Lalu Bapak Ibu, rujukan yang saya gunakan adalah rujukan-rujukan yang standar saja, yaitu Undang-Undang 1212 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. Lalu yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan. Lalu yang ketiga adalah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang saat ini sedang dievaluasi. Ya, kita berdasarkan surat edaran Kementerian
permen ini dievaluasi dan ditunggu masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya sampai tanggal 18 Agustus tahun 2025. Nanti setelah tanggal 18 Agustus itu nanti akan dibicarakan, didiskusikan bagian-bagian mana yang harus berubah dari Permen 53 ini. Yang jelas sampai hari ini permen ini masih sah berlaku, ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya lagi adalah tentang ini Pak Panduan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang dikeluarkan oleh Belmawa Dikti, yang mana buku panduan ini sebenarnya adalah buku panduan yang diharapkan bisa digunakan oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di atasnya. Lalu Bapak Ibu, saya ingin sedikit menyinggung tentang sistem pendidikan kita atau sistem pendidikan tinggi pada umumnya. Pada umumnya sistem pendidikan tinggi itu diharapkan menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat saat ini dan saat yang akan datang? Lalu bagaimana kita merumuskan kebutuhan-kebutuhan itu, yang kemudian kebutuhan-kebutuhan itu nanti menjadi dasar pada saat kita mendirikan program studi, pada saat kita mengembangkan kurikulum, dan selanjutnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, perlu kita mengetahui dengan cermat apa sebenarnya kebutuhan dari masyarakat dan kebutuhan dari dunia kerja, dunia industri, dunia usaha, hari ini, 5 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, bahkan sampai 20 tahun ke depan. Gitu. Mulai dari kemampuan-kemampuan yang sifatnya generik sampai kemampuan-kemampuan yang bersifat spesialis, begitu Bapak Ibu. Lalu kebutuhan-kebutuhan itu kita konfirmasi dengan kualifikasi yang kita miliki, yang kita kenal dengan kerangka kualifikasi nasional. Lalu dari kerangka kualifikasi nasional itu, Bapak Ibu, kita akan merumuskan kemampuan-kemampuan apa saja dan peran apa saja nanti yang akan diperlukan oleh masyarakat terhadap lulusan pasca sarjana kita S2 maupun S3. Walaupun S2 dan S3 barangkali sudah pada bekerja ini ya, S2 pada umumnya sudah bekerja, S3 juga demikian. Tetapi Bapak Ibu, walaupun mahasiswa S2 dan S3 itu sudah bekerja, tentu saja mereka kuliah S2 dan S3 itu harapannya adalah meningkatkan kualitasnya dan bisa mencapai kualifikasinya sebagai sarjana magister maupun sarjana doktoral gitu begitu. Lalu Bapak Ibu, kita kemas kebutuhan-kebutuhan itu tadi di dalam sebuah panduan yang kita kenal dengan kurikulum. Jadi kurikulum ini adalah panduan belajar buat mahasiswa selama jenjang proses belajarnya. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebagai panduan maka harus mudah diakses, mudah dibaca, dan dia atau panduan itu harus memenuhi kualifikasi-kualifikasi dan standar-standar. Nah, standar yang disediakan oleh ketentuan yang ada itu kita sudah memiliki ada 8 standar, mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, sampai dengan standar pembiayaan. Jadi nanti kurikulum kita kembangkan berdasarkan itu. Nah, setelah nanti kurikulum kita selesai dan kita implementasikan dalam proses pendidikan atau proses pembelajaran, hal-hal yang nanti akan mempengaruhi pelaksanaan kurikulum seperti yang kita inginkan itu tentu saja diantaranya adalah sumber daya, ya resources-nya, yaitu tentang organisasi seperti apa, tentang staf tendik dan staf dosennya seperti apa, lalu fasilitas belajarnya, laboratorium, perpustakaan, apakah semuanya sudah mendukung pelaksanaan dari kurikulum yang sudah kita rancang, termasuk masalah manajemen, masalah leadership, begitu. Ini semuanya nanti kita desain sedemikian rupa supaya dapat memenuhi standar-standar yang ada. Lalu yang berikutnya lagi adalah environment akademik, Bapak Ibu. Nah, environment akademik ini bisa kita desain, kita ciptakan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada di masing-masing program studi. Ya. Lalu quality assurance ini kita jalankan, Bapak Ibu, karena quality assurance ini nanti menentukan apakah
perkembangan sebuah prodi ini positif ke depan atau ada naik turunnya begitu ya. Harapannya kan kualitasnya naik terus begitu Bapak Ibu. Lalu akses ya dan equity ini mahasiswa yang masuk ini. Mahasiswa masuk untuk magister mungkin barangkali yang sudah ada yang dari generasi Z ya. Kalau S3 barangkali generasi milenial gitu ya. Di mana generasi Z dan generasi milenial ini adalah generasi-generasi yang cara belajarnya itu sekarang sangat didukung oleh teknologi. Termasuk teknologi yang berbasis AI. Ya. Jadi mahasiswa S2, S3 dalam banyak kegiatannya, apakah kegiatan belajar ataupun kegiatan riset, itu tidak akan lepas dari tool yang berbasis pada AI. Dan AI ini sekarang sudah di-bundling demikian rupa, ya, tidak hanya bisa memberikan luaran-luaran dalam bentuk teks, tetapi juga dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, dan lain-lain. Ya. Bahkan tidak hanya dalam bentuk teks seperti itu tadi, tetapi juga bisa mengeluarkan luaran dalam bentuk algoritma, ya, algoritma. Nah, ini yang mungkin barangkali nanti bagaimana caranya AI ini sudah tidak perlu dimungsuhi lagi, Bapak Ibu, tapi kita jadikan teman dalam belajar begitu dengan mengurangi akses-akses negatifnya. Lalu relevan, ya, bagaimana mahasiswa belajar itu dijamin yang dia pelajari nanti setelah lulus itu masih digunakan, ya, tidak expired begitu ya Bapak Ibu, masih apa yang dia pelajari ya begitu lulus dia merasa bahwasannya kemampuan-kemampuan yang dia miliki sangat bermanfaat ya di dalam kehidupannya dia maupun di dalam lingkungan bekerjanya dia. Lalu yang berikutnya lagi adalah efisien produktif. Ini nanti kalau terkait dengan kurikulum, bagaimana kita mendesain pembelajaran, itu mahasiswa bisa belajar tidak bertele-tele, tetapi sangat membantu pencapaian standar kompetensinya. Bagaimana mahasiswa belajar tentang metodologi penelitian misalnya yang tadi dibahas itu, ya bagian-bagian yang dipentingkan saja gitu dalam risetnya dia, gitu ya. Apa yang dia butuhkan itu yang dia pelajari. Jadi tidak semuanya harus dipelajari, tetapi apa yang bermanfaat dan berdampak terhadap standar kompetensinya itu yang dipelajari. Lalu berikutnya adalah bagaimana menjaga proses pembelajaran itu sustain, berkelanjutan begitu Bapak Ibu dengan tadi menggulirkan quality insurance dalam bentuk SPMI maupun SPME. Lalu berikutnya adalah partnership ini. Ini juga perlu bagaimana mahasiswa S2 diberikan kesempatan untuk melakukan internship misalnya magang ya. Mahasiswa S3 tidak hanya berkutat di lab tetapi dia mengkonfirmasi juga temuan-temuan di labnya di dunia nyata misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu perlu partnership ya. Apalagi kalau S3 itu kalau sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia diantaranya adalah menyelesaikan masalah-masalah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni ya melalui pendekatan riset baik inter, multi dan transdisiplin. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, transdisiplin ini kalau kita merujuk pada peraturan menteri itu bagaimana hasil-hasil riset mahasiswa S3 ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat, tidak hanya sekedar dipublikasikan gitu ya. Selama ini kata bermanfaat untuk masyarakat itu diterjemahkan dengan dipublikasikan, lalu terindeks Scopus, lalu disitasi oleh orang lain, nah itu dikatakan bermanfaat. Ya, itu sudah betul, tetapi perlu kita kembangkan bahwasanya hasil-hasil riset S3 ini bagaimana memiliki dampak pada masyarakat secara nyata. Ya, seberapapun kecilnya gitu ya, Bapak Ibu ya, seberapapun kecilnya. Nah, itu kalau kita terjemahkan transdisiplin menurut peraturan menteri, ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu, lalu yang paling penting lagi Bapak Ibu, mahasiswa kita baik S2 maupun S3 itu bagaimana diberikan kesempatan juga belajar di luar kampus supaya paham betul apa persoalan-persoalan yang ada di dunia nyata itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, Pak, ini mahasiswa S2 ini orang-orang yang sudah kerja ini. Kalau masalah lapangan sudah oke gitu ya. Sudah sudah setiap hari dia memang berada di
tempat kerjanya S2 S3. Tapi begitupun Bapak Ibu, tempat kerja pada saat dia bekerja itu akan berbeda tempat kerja pada saat dia melakukan riset gitu ya. Oleh karena itu pada saat melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran maupun riset, bagaimana sekian SKS itu didorong supaya mahasiswa mengkonfirmasi atau mensinkronisasi antara apa yang di lapangan dengan apa yang dia pelajari ya. Sehingga mahasiswa S2 maupun S3 akan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru ya berdasarkan teori yang saat itu dipelajari dan kenyataan di lapangan yang saat itu dia alami ya. Sehingga potensi untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran baru, temuan-temuan baru itu menjadi besar gitu ya Bapak Ibu. Dan link and match itu bisa terjadi dengan lebih baik lagi di level pascasarjana ini. Lalu UB itu seperti apa? Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tidak sekali dua kali mendengar ini. Kalau kita merujuk ke salah satu buku yang dituliskan oleh William J. Spady ya tahun 94, judul bukunya yaitu Outcome Based Education yang banyak dirujuk oleh lembaga-lembaga akreditasi internasional maupun nasional. Di situ Spady mengatakan bahwasanya OB itu adalah sebuah paradigma dalam sistem pendidikan. Yang intinya adalah bagaimana sistem pendidikan itu fokus pada kemampuan apa yang diperlukan oleh mahasiswa untuk dipelajari dan dapat digunakan setelah dia lulus. Fokusnya adalah pada kemampuan, Bapak Ibu. Yang kita kenal dengan learning outcome. Kalau di bahasa kita kenal dengan standar kompetensi lulusan. Atau kita kenal juga dengan istilah capaian pembelajaran lulusan. Jadi istilahnya SKL atau CPL. Okay. Lalu yang kedua adalah outcome based education itu adalah sebuah paradigma pendidikan yang didriver oleh assessment. Jadi Bapak Ibu kalau kemampuannya itu belum tercapai, maka mahasiswa punya hak untuk diberikan tugas lagi, diberikan ujian lagi untuk mencapai standar kompetensi lulusannya. Mekaten nggih. Jadi asesmen ini tidak sekedar untuk mengambil nilai, tetapi asesmen ini diletakkan oleh si Spady sebagai driver, ya pendorong supaya mahasiswa mencapai standar kompetensi lulusannya. Ya. Nah, dua pengertian itu yang nanti menjadi dasar bagaimana mengembangkan kurikulum. Lalu secara strategis dan teknis, ya OB itu Bapak Ibu kalau saya meminjam siklusnya PDCA, Plan, Do, Check, and Action, begitu, maka pada tahap plan itu bagaimana mengembangkan kurikulum dimulai dari profil lulusan, ya profil lulusan sebagai sarjana pendidikan sekolah dasar misalnya, ya. Jadi sebagai sarjana pendidikan sekolah dasar, profil lulusan sebagai apa ini? Ya sebagai guru sekolah dasar. Nah, kalau sebagai guru sekolah dasar, maka dia harus menguasai kompetensi-kompetensi apa. Maka profil ini kemudian dirumuskan diturunkan menjadi standar kompetensi lulusannya atau CPL-nya. Nah, dia harus mampu mendesain pembelajaran, mampu mengevaluasi, dan seterusnya. Kalau kemampuannya itu, maka dia harus belajar apa? Ya, maka dia belajar tentang evaluasi, belajar tentang mendesain pembelajaran. Nah, ini yang kita kenal dengan bahan ajar. Lalu bahan ajar yang akan dipelajari oleh mahasiswa itu kita kemas dalam bentuk mata kuliah, ya, mata kuliah supaya takarannya jelas, ya. Nah, dengan mata kuliah itu nanti takarannya jelas. Dia akan belajar berapa lama, nanti terlihat dari SKS-nya. Dia belajar tentang apa saja, nanti terlihat dari materi pembelajarannya. Lalu semuanya itu dalam rangka untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang mana, itu semuanya terlihat di dalam mata kuliah ini. Ya. Nah, kalau di Indonesia konteksnya mata kuliah, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di beberapa negara untuk magister dan doktor itu banyak yang menggunakan model modul, Bapak Ibu, modul-modul begitu. Bukan model mata kuliah, bukan courses, tapi modul-modul. Ya, monggo nanti diteliti lagi apakah model mata kuliah ini bisa nanti dikombinasi atau ditransformasi menjadi modul-modul. Lalu mata kuliah
yang sudah disusun ini tentu saja nanti bagaimana Bapak Ibu membangun strukturnya, struktur dari kurikulumnya. Kalau sudah Bapak Ibu baru tahapan berikutnya yaitu mendesain pembelajaran yang nanti berujung pada dokumen rencana pembelajaran semester atau RPS, gitu, Bapak Ibu. Nah, RPS juga begitu, diawali dari capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah, lalu diturunkan menjadi CPMK, lalu kalau masih kurang detail bisa diturunkan menjadi sub CPMK, lalu Bapak Ibu berikutnya bisa menetapkan indikator kriteria penilaian serta instrumennya, penilaian. Lalu setelah penilaian ini ditetapkan, berikutnya adalah materi apa yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Materi apa saja yang harus dipelajari. Berkaitan ya Bapak Ibu, kalau sudah oke, baru nanti ditabulasi di dalam bentuk dokumen RPS. Nah, dua-duanya ini adalah panduan belajar mahasiswa ini. Jadi kalau dokumen kurikulum jadi, RPS jadi, mahasiswa harus punya dua dokumen ini. Ya, harus jelas dengan dua dokumen ini. Jadi mahasiswa tidak boleh tidak paham tentang kurikulumnya karena kurikulum ini panduan begitu. Ya, panduan untuk mereka belajar. Nah, begitu Bapak Ibu. Setelah itu adalah pelaksanaannya dalam proses pembelajaran. Kalau RPS-nya sudah ada, maka RPS inilah yang digunakan sebagai dasar di dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini juga sering ada persoalan. Ya, seringkali prodi-prodi itu RPS-nya sudah ada, tetapi 1-2 mata kuliah dijalankan tanpa menggunakan RPS. Nah, ini persoalan tersendiri. Ini ada persoalan tentang manajemen dan persoalan tentang leadership. Nanti bisa diatasi dengan cara masing-masing. Lalu yang berikutnya adalah penilaian ini. Ya, cek ini penilaian bagaimana penilaian yang dihasilkan dalam kegiatan asesmen itu bisa menggambarkan kemampuan, ya, kemampuan mahasiswa. Jadi misalnya tadi mata kuliah metodologi penelitian. Di situ ada kemampuan merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, begitu Bapak Ibu. Lalu ada kemampuan bagaimana memilih metode penelitian kualitatif kuantitatif. Lalu ada lagi kemampuan bagaimana menetapkan sampel, lalu ada lagi kemampuan bagaimana menyusun proposal penelitian tesis maupun disertasi begitu. Lalu Bapak Ibu mau menilai ini, maka kemampuan-kemampuan itulah yang dibobot yang dinilai, ya. Sehingga nanti akan kelihatan kalau si fulan nilainya 90 mata kuliah metodologi penelitian di Pascasarjana S2, maka 90 itu kalau kita tanya kemampuan dia untuk menyusun penelitian dalam bentuk proposal tesis, nilainya berapa? Akan kelihatan di situ Bapak Ibu. Tetapi kalau penilaiannya masih berdasarkan seperti yang dulu, yaitu UTS sekian persen, UAS sekian persen, tugas sekian persen, lalu kuis sekian persen, tampak jelas pada saat UTS UAS itu kemampuan yang mana yang dinilai, maka nilai yang diperoleh secara kumulatif tadi tidak akan pernah menggambarkan kemampuannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau misalnya mahasiswa mengerjakan tugas, harus jelas tugas itu dalam rangka untuk kemampuan yang mana, CPMK atau sub CPMK yang mana. Kalau nanti ada UTS UAS misalnya, maka soal-soal di UTS UAS itu harus jelas mengukur kemampuan yang mana. Ya. Nah, itu sederhana Bapak Ibu, tetapi cukup rumit juga untuk melaksanakannya. Rumitnya karena kebiasaan ya Bapak Ibu, karena dulu biasanya menilai itu berdasarkan UTS UAS, bobot penilaiannya, yang sekarang diminta berdasarkan kemampuan. Ya, itu saja sebenarnya. Kalau secara teknis tidak ada sulitnya. Lalu berikutnya adalah actionnya ini, tindak lanjut. Kalau nanti dari hasil penilaian itu datanya bisa digunakan untuk evaluasi, informasinya bisa digunakan untuk evaluasi, pasti akan mendapatkan temuan-temuan yang bisa digunakan sebagai tindak lanjutnya seperti apa. Itu ya Bapak Ibu, supaya siklus PDCA-nya itu tertutup ya. Karena OB tanpa jalannya PDCA ini itu OB yang bermasalah ini Bapak Ibu. Pasti nanti akan dikejar-kejar ini oleh, kalau waktu akreditasi oleh asesor dikatakan OB-nya tidak berjalan dengan sempurna karena siklus PDCA-nya tidak jalan gitu ya. Oleh karena itu biasanya siklus PDCA ini betul-betul ditanyakan dengan detail ini Bapak Ibu ya, apakah jalan ini. Lalu yang berikutnya OB dalam pengertian tata kelola administratif ini. Ya, pengelolaan sumber daya apakah semuanya
mendukung mahasiswa di dalam rangka untuk mencapai CPL-nya atau tidak, ya standar kompetensinya atau tidak. Pelaksanaan MONEF juga demikian. Ya penjaminan mutu juga demikian. Basisnya adalah bagaimana supaya menjamin mahasiswa belajar fokus pada pencapaian standar kompetensi lulusannya. Demikian juga pelaporan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pasti UNES sudah punya sistemnya ini, yaitu pelaporan di setiap mata kuliah itu bisa menggambarkan hasil penilaiannya itu adalah CPL pada masing-masing mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah itu. Lalu nanti ditarik ke level prodi sehingga semua CPL di level prodi itu bisa dilaporkan pencapaiannya setiap semester seperti apa, setiap tahun seperti apa. Makatan nggih Bapak Ibu. Nah, inilah pengertian UB dari secara filosofis, secara teknis strategis, lalu bagaimana tata kelolanya. Baik Bapak Ibu, yang ini saya lompati saja karena ini tadi sudah saya jelaskan bahwasanya UB ini siklusnya harus tertutup, plan, do, check, and action. Ini harus tertutup begitu Bapak Ibu. Lalu bagaimana dalam UB dalam quality insurance gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya membuat sebuah matrik begitu. Matriknya itu levelnya yang paling bawah adalah level courses mata kuliah, lalu di atasnya level program studi, lalu di atasnya adalah level stakeholder. Lalu level stakeholder ini quality insurance-nya biasanya dilakukan oleh lembaga akreditasi nasional maupun internasional. Quality insurance eksternal. Lalu kalau level program studi dan mata kuliah, itu quality insurance-nya dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing. Quality insurance internal, begitu ya Bapak Ibu. Lalu ini ada tahapan mulai dari tahapan plan, pengembangan kurikulum, lalu do, pelaksanaan kurikulum, gitu Bapak Ibu. Lalu OBAE, Outcome Based Assessment dan Evaluation dari pelaksanaan kurikulumnya. Lalu yang berikutnya adalah Continuous Quality Improvement. Bagaimana dari hasil evaluasi ini temuan-temuannya ditindaklanjuti supaya kualitasnya terus meningkat begitu. Ya, level nasional naik ke level internasionalnya barangkali QS-nya juga bisa tembus 500 ke atas begitu atau 500 ke atas, angkanya makin kecil gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi rankingnya makin naik begitu. Karena di kurikulum ini punya bobot yang cukup besar di dalam penilaian ranking dunia QS misalnya kalau ikut QS. Lalu Bapak Ibu, kita mulai dari sini Bapak Ibu, dari stakeholder ini. Jadi PEO itu program educational objective atau kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ini Pak, tujuan program pendidikan di program studi ya. Lalu PEO ini dijabarkan dalam bentuk PLO, Program Learning Outcome. Nah, ini Bapak Ibu dirumuskan oleh prodi ya bersama-sama dengan stakeholder ya. Jadi dibicarakan bersama ini dengan stakeholder. Kalau S2 saya jurusan manajemen seperti ini, apakah profil yang dirumuskan ini sudah sesuai dengan tuntutan stakeholder atau tidak, sesuai dengan kebutuhan saat ini 5 tahun, 10 tahun ke depan atau tidak. Nah, itu dibicarakan dengan stakeholder bersama. Lalu nanti PEO dan PLO ini digunakan untuk mengembangkan kurikulum, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Lalu kalau kurikulum sudah oke, selanjutnya adalah Bapak Ibu mendesain pembelajaran ya, di mana PLO ini akan dibebankan pada atau CPL ini akan dibebankan pada mata kuliah dan nanti PLO yang dibebankan pada mata kuliah ini menjadi CPMK ya atau Course Learning Outcome yang sudah spesifik pada mata kuliah itu. Setelah itu Bapak Ibu melaksanakan desain pembelajaran ini dalam kegiatan pembelajaran ya. Lalu Bapak Ibu melakukan asesmen dan evaluasi seperti yang saya sampaikan tadi. Hasilnya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu tindak lanjuti dalam continuous quality improvement. Nah, ini yang catatan yang paling sulit adalah ini Bapak Ibu. Jadi dari hasil evaluasi untuk
menindaklanjutinya itu yang sulit biasanya ya. Nah, itu lalu Bapak Ibu selanjutnya dari hasil evaluasi ya pencapaian PLO ini ditarik ke prodi sehingga prodi akan memiliki penilaian dari seluruh mata kuliah terhadap pencapaian PLO-nya. Nah, ya misalnya CPL 1 sampai dengan CPL 10 misalnya itu seperti apa profilnya, yaitu kontribusinya kan dari mata kuliah ya Bapak Ibu. Lalu seperti apa hasil evaluasi itu sehingga nanti hasil evaluasi itu bisa ditindaklanjuti ya peningkatannya dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu sampai akhirnya nanti pencapaian standar kompetensi lulusan itu juga akan dinilai oleh stakeholder ya. Apakah betul-betul CPL yang dicapai itu memang menggambarkan kompetensi-kompetensi yang dia dapatkan selama proses pembelajaran atau tidak, itu ya. Apakah nilai-nilai yang dia dapatkan itu hanya sekedar nilai yang ya mahasiswa S2 kalau ngasih nilai jangan jelek-jelek gitu ya. Kan ada kadang-kadang prinsip kalau S2 itu ya jangan ngasih nilai jelek-jelek lah ya. Paling nggak B ke atas gitu ya. Karena S2, S3 ini. Nah, apakah sekedar itu? Ataukah memang nilai A ya dan B itu diperoleh dengan cara mendorong mahasiswanya dengan berbagai macam asesmen supaya standar kompetensinya tadi tercapai gitu ya. Nah, itu nanti menjadi taruhan Bapak Ibu. Apakah prodi-prodi kita ini nanti dinilai oleh masyarakat antara kemampuan lulusannya dengan nilai yang diperoleh memang apa namanya satu kesatuan ataukah nilai yang diperoleh ini tidak sinkron dengan kemampuan yang diperoleh gitu ya. Nah, itu tergantung bagaimana nanti kita melaksanakan proses continuous improvement-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang ingin saya sampaikan lagi Bapak Ibu adalah terkait dengan ini Bapak Ibu, terkait dengan standar ini ya. Standar kita ini kan sudah ada 8 ini ya Bapak Ibu. Yang 8 standar ini yang menjadi rujukan utama adalah standar kompetensi lulusan. Lalu standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai acuan untuk standar proses yang terdiri dari 3, standar proses pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan. Demikian juga standar isi, dosen tendik, sarana prasarana, dan pembelajaran itu juga mengacu pada standar kompetensi lulusan. Lalu Bapak Ibu, standar kompetensi lulusan yang dirujuk oleh 7 standar itu barulah standar minimal ini Bapak ya. Barulah standar minimal. Kalau hanya memenuhi standar ini saja, barangkali prodi kita hanya terstandar begitu saja, terakreditasi begitu saja. Belum unggul ini. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi oleh Permen itu diminta untuk memiliki standar perguruan tinggi masing-masing, yang mana standar perguruan tinggi ini merupakan standar pelampuan dari standar minimalnya, ya, merupakan pelampuan ini. Nah, di Permen 53 ini rupanya perguruan tinggi diberikan peluang yang seluas-luasnya untuk menetapkan standarnya sendiri, ya, yang mulai fleksibilitasnya mulai sangat luas Bapak Ibu, sangat lebar begitu. Bahkan di pasca sarjana S2 Bapak Ibu diminta untuk menetapkan SKS-nya 54 atau 72. Bahkan di S3-nya Bapak Ibu diminta untuk menetapkan sendiri. Di permennya itu tidak ditetapkan. Nah, itu sehingga ya itu bagi sebagian perguruan tinggi itu adalah sebuah challenge, tapi bagi sebagian perguruan tinggi yang lain ini membingungkan ini Bapak Ibu ya. Membingungkan kok tidak ditetapkan karena biasanya ini ditetapkan gitu ya. Karena SNDikti yang lama kalau S2 kan 36 ditetapkan fix, S3 42 ditetapkan fix. Sementara di Permen 53 ini dibuka ruangnya. Ya, dibuka ruangnya, silakan ditetapkan sebagai standar perguruan tinggi masing-masing. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang perlu juga kita ketahui Bapak Ibu, di dalam pengembangan kurikulum ya yang di sini dinyatakan oleh Undang-Undang 12 tahun 2012
pasal 35, di situ dikatakan bahwasanya kurikulum ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, ya, yang berisi tentang tujuan, isi, bahan ajar, dan lain-lain. Ya. Lalu di dalam mengembangkan itu harus mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Ya. Dan penyusunnya adalah program studi. Ya. Kalau di dalam permen, program studi bersama UPPS-nya. Itu, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, barangkali kita pernah mengenal kurikulum pentaholik, ya, di mana dalam pengembangan kurikulum itu memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti apa, ya, termasuk komunitas dan ortu kalau S1, ya, Bapak Ibu, ya. Lalu yang berikutnya adalah kebutuhan dari dunia usaha, dunia kerja, dunia industri yang kita kenal dengan market signal ini. Lalu yang berikutnya lagi adalah kebutuhan dari pemerintah ini. Pemerintah biasanya menetapkan regulasi-regulasi, baik itu berisi tentang standar maupun kualifikasi. Ya. Nah, itu perlu kita perhatikan. Lalu yang berikutnya lagi adalah scientific vision, pengembangan bidang ilmu. S2 dan S3 ini sangat kental dengan yang kedua ini, Bapak. Sangat kental dengan scientific vision ini. Tidak hanya semata untuk market signal, tetapi lebih banyak ke scientific vision-nya ini. Nanti kita lihat bersama-sama ya, Pak Ibu, di kerangka kualifikasi nasional level 8 dan 9. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah media ini. Nah, ini yang sekarang saya kira seperti yang disampaikan tadi, untuk belajar dan melakukan riset di S2 dan S3, sudah banyak sekali tool-tool yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Ya, tinggal nanti dibuat kesepakatan dengan pembimbing tool-tool itu perannya di mana, gitu ya, perannya di mana, ya, yang berbasis pada artificial intelligence dan big data. Nah, ini yang dikenal dengan pentaholik, ya, pengembangan kurikulum secara dengan model pentaholik, ya. Lalu seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, di dalam pengembangan kurikulum ini kita juga perlu memiliki landasan-landasan yang baik, ya, supaya tidak mudah terombang-ambing ini Bapak Ibu. Ya, misal sebagai contoh ini di S1, ya. Kemarin tagline-nya pemerintah itu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka MBKM. Ya. Lalu berubah ini Bapak Ibu, ya. Kementerian kita yang saat ini tagline-nya adalah tentang kampus berdampak. Nah, kemarin kampus merdeka, sekarang kampus berdampak. Ya. Nah, kalau kurikulum kita itu tidak punya landasan yang baik, Bapak Ibu, nah kita akan terombang-ambing dengan itu, ya, dengan tagline-tagline seperti itu. Ya. Nah, baiknya bagaimana, Bapak Ibu, kurikulum kita itu seperti halnya pohon bambu, akarnya kuat, Bapak Ibu, tidak merusak, ya. Walaupun batangnya itu mobat mabit, bahasa Jawanya itu karena hembusan angin gitu ya, tetapi akarnya tetap kuat. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita rumuskan ini landasan filosofis mengapa prodi yang ada ini didirikan gitu ya. Apakah karena uh, uh, semata-mata supaya nanti ada mahasiswa yang kuliah, ya, atau seperti apa ini Bapak Ibu? Nah, yang perlu diperhatikan di dalam landasan filosofis itu Bapak Ibu adalah bagaimana landasan filosofis itu bisa memberikan landasan yang kuat bagi kurikulum kita, ya, sehingga nanti pengetahuan yang dikaji, yang dipelajari itu memang pengetahuan yang memang betul-betul dibutuhkan. Lalu agar mahasiswa memahami hakikat hidup itu secara ontologi. Jadi dengan kuliah itu dia paham betul nanti apa ya sebenarnya tujuan saya kuliah di sini. Ya. Jadi kuliah sekaligus menyadarkan mahasiswa ini dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidup baik secara individu maupun masyarakatnya. Aksiologi. Jadi 3 hal ini. Epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Lalu berikutnya adalah landasan sosiologis. Bagaimana memberikan landasan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar, dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman belajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajaran.
kurikulum itu tidak akan lepas dari konteks sosialnya. Bidangnya apa saja, Bapak Ibu? Dalam terminologi landasan sosial, ya. Sehingga Bapak Ibu kalau konstruk sosialnya berubah, ya pastilah kurikulumnya harus beradaptasi dengan konstruk sosialnya ini. Nah, oleh karena itu kurikulum di pendidikan tinggi itu sangat sangat fleksibel, ya, sangat mungkin beradaptasi dengan kebutuhan dari konstruk sosialnya. Karena di dalam kurikulum pendidikan tinggi itu tidak dikenal istilah kurikulum nasional, Pak Ibu. Ya kurikulum ya sesuai prodinya. Kalau prodinya mau setiap tahun dievaluasi, setiap tahun berubah ya monggo-monggo saja gitu. Mau 4 tahun berubah, 5 tahun berubah, ya monggo saja gitu. Mau tidak dirubah ya monggo saja, ya. Ya, tentu saja kalau yang terakhir ini siap-siap prodi itu akan hilang dari peradaban begitu ya Bapak Ibu ya. Karena ya itu tadi tidak beradaptasi dengan konstruk sosialnya. Lalu landasan psikologisnya ini. Ya, jadi Bapak Ibu banyak ini yang mengeluh eh, ini ganti menteri, ganti kurikulum begitu ya Bapak Ibu. Ya masa kurikulum dirubah setiap tahun dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita kaji Bapak Ibu, perguruan tinggi yang di kawasan sekitar negara kita, misalnya di Singapura, di Malaysia, ya di Thailand, bahkan di Vietnam, itu setiap tahun dievaluasi Bapak Ibu. Dan dari hasil evaluasi bisa jadi ya secara mayor maupun minor kurikulum itu berubah gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Dan jadi dia rajin untuk melakukan evaluasi kurikulum itu dalam rangka supaya kurikulum itu beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu landasan psikologis ini memberikan landasan kurikulum sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keinginan mahasiswa dan dapat memotivasi mahasiswa belajar sepanjang hayat gitu ya. Jadi tadi mahasiswa dibekali dengan metodologi penelitian S2, S3 juga demikian Bapak Ibu dengan macam-macam strategi riset itu dalam rangka supaya mahasiswa ini punya budaya belajar ya, punya budaya belajar sepanjang hayat ya, karena salah satu modal belajar sepanjang hayat yaitu kemampuan riset tadi, mulai dari pengertian yang sederhana sampai pengertian yang sangat kompleks yang tadi disampaikan oleh Prof. Sugiono tadi. Nah itu Bapak Ibu, lalu landasan historisnya ini bagaimana Bapak Ibu landasan ini memberikan landasan pada kurikulum untuk mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai zamannya gitu ya. Kurikulum yang mampu mewariskan nilai-nilai budaya, sejarah, kemasan masa lalu ya, dan mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di masa yang akan datang gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Serta mampu membaca tanda-tanda perubahan zaman atau perubahan era. Ini landasan historical. Jadi nanti di bagian kurikulum Bapak Ibu yang membahas tentang landasan historis itu tidak hanya dituliskan timeline waktu berdirinya prodi, lalu kurikulum pertama kali itu disusun tahun berapa, lalu direvisi tahun berapa, dan seterusnya. Tetapi juga Bapak Ibu masukkan nilai-nilai apa yang ingin diemban dalam proses pendidikan di prodi itu yang mewarisi hal-hal positif ya berdasarkan landasan filosofis tadi dan hal-hal yang akan dicapai di masa yang akan datang begitu kira-kira ya Pak Bapak Ibu ya, landasan filosofi landasan historis itu isinya. Lalu yang berikutnya adalah landasan hukum ini. Bapak Ibu nanti teliti betul landasan-landasan hukum apa yang memang masih berguna atau masih berlaku dan mana yang sudah tidak berlaku. Nah, seperti itu. Ini tadi sudah. Lalu Bapak Ibu, model pengembangan kurikulum yang paling sederhana adalah seperti ini. Yang pertama, Bapak Ibu melakukan analisis realistis permasalahan apa dan kebutuhan apa yang ada di masyarakat. Jadi kita akan lihat ini kalau Bapak Ibu mau mendirikan prodi misalnya, atau Bapak Ibu prodinya sudah ada mau mengembangkan kurikulum, Bapak Ibu melakukan need analyze, ya, melakukan analisa terhadap realitas permasalahan atau kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Nah, permasalahan dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat itu, kemudian Bapak Ibu ajukan pertanyaan, apakah dapat dicapai atau diselesaikan melalui pendidikan atau tidak? Ya,
Kalau jawabannya tidak, maka nanti permasalahan-permasalahan ini akan diselesaikan dengan cara yang lain. Misalnya masalah tentang ekonomi masyarakat, masalah politik, dan lain-lain. Tetapi kalau jawabannya iya, ya bisa ini diselesaikan melalui pendidikan. Ya, misalnya jawabannya seperti itu. Ya, maka Bapak Ibu segera merumuskan peran apa yang diperlukan oleh masyarakat dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu. Ya, perannya apa ini? Nanti lulusan dari prodi itu atau lulusan dari kurikulum yang dirancang. Lalu kemampuan-kemampuan apa saja yang diperlukan? Ya, Bapak Ibu rumuskan. Yang kita kenal nanti secara teknis ini adalah profil lulusan dan standar kompetensi lulusan. Ya. Lalu kalau itu sudah dirumuskan, Bapak Ibu peran dan kemampuannya sudah dirumuskan, kemudian Bapak Ibu baru mendesain dan mengembangkan kurikulum. Setelah selesai, selanjutnya Bapak Ibu mendesain pembelajaran. Nanti ini berupa dokumen kurikulum, ya. Yang ini berupa dokumen RPS dan perangkat pembelajaran yang lainnya. Lalu kalau sudah lengkap Bapak Ibu dokumennya, maka implementasi dilakukan dalam proses pembelajaran. Ya. Dari implementasi itu, Bapak Ibu tentu melengkapi dengan perangkat-perangkat monitoring evaluasi, baik yang formatif maupun sumatif. Lalu yang berikutnya juga dari implementasi itu tentu ada output-nya, ada outcome-nya, ada impact-nya. Output luaran, lalu outcome ini adalah hasil belajar yang dalam bentuk kemampuan-kemampuan yang direncanakan, ya, yang ditetapkan, baik itu profil maupun standar kompetensi lulusan. Lalu impact ini adalah apa yang Bapak Ibu temukan setelah mahasiswa itu lulus dengan kemampuan-kemampuan yang dia miliki, seberapa jauh dia memiliki dampak terhadap masyarakat. Ya. Nah, apakah dampaknya positif ataukah negatif? Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu juga lakukan evaluasi baik secara formatif maupun secara sumatif. Nah, dari hasil evaluasi itu tentu saja nanti Bapak Ibu tindak lanjuti dalam perbaikan-perbaikan dalam bentuk improvement, lalu ini menjadi umpan balik terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat. Tadi dari siklus itu, impact-nya ini apakah memang bisa menjawab permasalahan itu? Ya, sama dengan riset kan Bapak Ibu. Riset kan begitu. Latar belakangnya apa? Lalu mahasiswa mengidentifikasi masalah, lalu dari identifikasi masalah itu mahasiswa merumuskan rumusan masalah, lalu merumuskan hipotesis, dan dia mencari rujuk-rujukannya untuk merumuskan hipotesis, lalu metode penelitian dijalankan, metodologi penelitian juga jalan, lalu hasilnya seperti apa, lalu hasilnya itu dicocokkan apakah hipotesisnya tadi tercapai atau tidak. Permasalahannya tadi terselesaikan atau tidak. Ya, seperti itu. Tapi kalau di dalam metodologi dalam penelitian S2 S3 tidak ada siklus baliknya ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kurikulum ini ada siklus baliknya ini. Nah, sampai di sini kalau memang ada beberapa bagian dari impact proses pendidikan itu di S2 S3 belum sepenuhnya bisa memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat atau lulusannya itu sebagian kemampuan-kemampuannya masih loose dari kebutuhan masyarakat. Nah, kita ulang lagi Bapak Ibu pertanyaannya untuk kita sempurnakan rumusan peran dan kemampuannya apa dan seterusnya. Nah, ini adalah siklus tertutup dalam model pengembangan kurikulum yang barangkali lebih mudah begitu Bapak Ibu untuk kita pahami. Nah, secara detail Bapak Ibu, tahapan-tahapan itu saya menggunakan model yang sudah dikenal ya atau Bapak Ibu sudah kenal yaitu model ADI. Ya, Analyze, Design, Develop, Implementation, and Evaluation. Lalu saya tambah dengan Continuous Improvement supaya siklusnya tertutup ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam tahapan-tahapan ini secara singkat Bapak Ibu, tahapan analisis tadi yaitu mencari gap antara apa yang Bapak Ibu inginkan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Lalu Bapak Ibu menetapkan market signalnya seperti apa dan scientific vision-nya seperti apa. Ya, pengembangan bidang ilmunya arahnya kemana.
Lalu lulusan kita nanti berdasarkan scientific vision itu akan memenuhi ceruk kebutuhannya yang mana gitu ya. Lalu Bapak Ibu merumuskan landasan kurikulum termasuk di dalamnya universitas value. Lalu terakhir di dalam tahapan analisis ini Bapak Ibu menetapkan profil lulusannya, perannya apa nanti setelah lulus. Lalu yang tahapan kedua desain, ini Bapak Ibu mencari kesesuaian antara synchronize antara capaian pembelajaran, bahan kajian, bahan metode pembelajaran dan penilaian. Bagaimana tiga komponen itu sinkron atau tiga komponen itu tersusun dengan selaras atau constructive alignment, capaian pembelajarannya gayut dengan bahan kajian, gayut dengan pengalaman belajar, ya, atau metode pembelajarannya gayut dengan penilaiannya. Jadi satu garis begitu, Bapak Ibu. Kalau ini sudah selaras begitu, baru kemudian langkah yang ketiga, yaitu pengembangan kurikulum. Bapak Ibu membentuk mata kuliah, ya, menjabarkan JPL menjadi JPMK, sub JPMK, lalu menetapkan bobot setiap mata kuliah, ya, merancang RPS, dan seterusnya, Bapak Ibu, sehingga yang terakhir dari tahap development ini adalah Bapak Ibu mengembangkan bahan ajar, baik dalam bentuk buku ajar, buku diktat, ya. Kalau untuk S2 barangkali lebih cenderung ke modul atau buku referensi atau monograf, ya. Lalu setelah bahan ajar ini selesai, berarti dokumen kurikulum sudah oke, Bapak Ibu tinggal implementasinya. Nah, yang paling penting implementasi ini adalah dokumen kurikulum dan RPS itu bagaimana mudah bisa diakses oleh mahasiswa. Ya, diwanti-wanti mahasiswa untuk mempelajari dua dokumen itu. Nah, lalu yang kedua adalah mudah dipahami oleh mahasiswa. Yang berikutnya lagi yang perlu dilakukan adalah sosialisasi ke tendik, ya, ke dosen tentang kurikulum dan RPS ini supaya nanti punya pemahaman yang baik terhadap dua dokumen ini. Lalu pelaksanaan pembelajaran dilakukan dan evaluasi sumatif formatif dilakukan. Makatan nggih Bapak Ibu, yang ini adalah plan, langkah 1 sampai 3 itu plan, lalu langkah yang keempat itu do, lalu ini adalah langkah cek, continuous improvement ini langkah action-nya. Demikian Bapak Ibu langkah-langkah sederhana di dalam pengembangan kurikulum. Lalu bagian penting lagi, waktu saya masih ada ini 6 menit. Bagian penting lagi adalah tentang ini Bapak Ibu, tentang capaian pembelajaran ini. Sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2012 pasal 29 ayat 2, bahwasanya standar kompetensi lulusan itu harus mengacu pada KKNI. Berarti kalau S2 levelnya level 8, kalau S3 levelnya 9. Lalu Bapak Ibu merumuskan standar kompetensi lulusannya yang menurut Permen 53 standar kompetensi lulusan itu merupakan kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi ini integrasi Bapak Ibu, tidak seperti dulu dipisah-pisah begitu ya. Ada sikap sendiri, ada pengetahuan sendiri, ada keterampilan dibagi dua, ada keterampilan umum, keterampilan khusus begitu. Sekarang sudah tidak, ya. Jadi JPL ini adalah merupakan satu kesatuan utuh, ya, nanti yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Lalu Bapak Ibu setelah SKL ini Bapak Ibu rumuskan sesuai dengan level KKNI-nya, lalu berikutnya Bapak Ibu cek dengan SN Dikti pasal 78. Apakah di SKL JPL ini sudah mengandung visi misi, ya, universitas maupun program program studi? Lalu bagaimana perkembangan iptek, apakah sudah ada di situ? Apakah sudah mengandung kompetensi kerja? Lalu apakah sudah mengandung ranah keilmuan bidang studi di program studi? Lalu apakah sudah ada kompetensi utama yang dirumuskan oleh asosiasi prodi yang sejenis? Ini pasal 10 ayat 1-2, mengacu pada pasal nomor 9. Ya. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu, kita lihat di pasal nomor 8 ini, hampir sama Bapak Ibu, penguasaan iptek, ya, kecakapan spesifik, dan seterusnya. Ini hampir sama, jadi JPL yang disusun berdasarkan KKNI itu tadi harus dicek dengan SN Dikti
Permen nomor 53 pasal 7 dan 8 ini. Nah, kalau sudah memenuhi syarat Bapak Ibu, inilah CPL atau standar kompetensi lulusan yang sifatnya minimal ya. Kriteria minimal. Mengapa begitu ya? Memang di dalam permennya itu mengatakan bahwasanya ini Bapak Ibu, bahwasanya SKL tadi yang disusun berdasarkan KKNI dan SNDikti itu baru levelnya kriteria minimal ini ya. Nah, agar Bapak Ibu nanti di prodi memiliki SKL pelampoan gitu ya, pelampoan ini ya. Ya, maka Bapak Ibu perlu melihat International Learning Outcome Criteria. Ya, misalnya Bapak Ibu lihat di asosiasi prodi internasional seperti apa. Atau Bapak Ibu melihat di lembaga-lembaga akreditasi internasional. Biasanya dia mengeluarkan Learning Outcome Criteria. Nanti Learning Outcome Criteria itulah yang Bapak Ibu cek kembali dengan SKL yang tadi sudah dicek dengan SNDikti. Apakah sudah ada di dalam SKL yang kita rumuskan Learning Outcome Criteria internasional tadi, ataukah belum ada? Kalau belum ada, kita tambahkan di situ. Walaupun tidak harus menambahkan butir ya, Bapak Ibu. Nah, itu supaya nanti Bapak Ibu memiliki learning outcome pelampoan. Nah, itu saya memberikan istilah pelampoan. Jadi kalau Bapak Ibu hanya berdasarkan KKNI dan SNDikti saja, maka CPL-nya ini adalah CPL dengan kriteria minimal. Ya. Maka kalau Bapak Ibu menambah kemampuan-kemampuan berdasarkan International Learning Outcome Criteria tadi, Bapak Ibu akan memiliki CPL pelampoan. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ini contohnya. Misalnya ini, CPL yang saya ambil dari keterampilan kompetensi utama. Itu bunyinya mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidangnya di dalam menyelesaikan masalah prosedural. Ini kalau mengacu pada KKNI dan SNDikti, Bapak Ibu. Nah, kalau CPL-nya hanya ini saja, maka ini baru kriteria minimal. Tetapi kalau Bapak Ibu menambahkan, misalnya, mohon maaf, misalnya prodi teknik, misalnya, dia menambahkan dalam menyelesaikan masalah itu tidak hanya sesuai bidang teknik saja, tetapi juga dilihat aspek hukumnya kayak apa, aspek ekonominya kayak apa, aspek lingkungannya kayak apa. Kalau kemampuannya ditambahkan itu, Bapak Ibu, dalam menyelesaikan masalah, maka inilah CPL pelampuan itu atau standar kompetensi pelampuan itu karena ditambahkan kemampuan yang berasal dari learning outcome kriteria internasional yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi. Begitu ya, ini contohnya ya Bapak Ibu. Nah, baik seperti itu. Lalu Bapak Ibu, ini kalau untuk S2, ya S2, wah sudah habis ini waktu saya. Jadi saya ingin sedikit aja menyinggung kalau S2 ini memang program studi yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuannya atau praktek profesional melalui riset. Ya, kata-kata riset itu memang jelas Bapak Ibu, eksplisit. Hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Menghasilkan loh Bapak Ibu, karya inovatif dan teruji. Lalu yang kedua, memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi ya serta seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter dan multidisiplin ya. Nah, ini inter multidisiplin ini juga Bapak Ibu pengertiannya bisa merujuk nanti ke salah satu permen ya, peraturan menteri ya. Jadi Bapak Ibu S2 ini memang di dalam pengembangan bidang ilmu dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang iptek itu adalah pendekatannya melalui riset, penelitian, ngeten nggih. Lalu yang ketiga adalah mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini kata bermanfaat ini, dan keilmuan, ya bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. Nah, yang keilmuan ini diterjemahkan dengan publikasi, Bapak Ibu. Hasil risetnya dipublikasikan. Kalau belum publikasi, konferen atau publikasi di jurnal, belum boleh untuk ikut ujian misalnya. Baru di sini, Bapak Ibu. Sedangkan yang ini belum di OT ini, ya, ya belum menjadi persyaratan gitu ya. Saya membayangkan nanti itu Bapak Ibu bahwasanya untuk lulusan S2 S3 ini ditanya ini hasil risetmu ini ya sudah ada tidak stakeholder yang
berminat untuk mengimplementasikan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Atau bahkan sudah dipakai gitu ya. Nah, itu. Lalu yang S3 juga demikian Bapak Ibu. Yang S3 ini S3 level 9. Nah, ini ya mengembangkan pengetahuan iptek ya, iptek termasuk seni di dalam bidang keilmuannya masing-masing dan praktek profesional melalui riset sama ini Bapak Ibu. Menghasilkan karya kreatif, original dan teruji. Original ini biasanya diterjemahkan dengan novelty ya. Entah metodenya, entah datanya, entah variabelnya, entah apanya. Silakan saja ya. Lalu memecahkan permasalahan tadi iptek tadi. Nah, ini ketambahan transdisiplin ini Bapak Ibu. Kalau S2 tadi kan intermulti saja, S3 ketambahan transdisiplin. Ini yang jarang dicek ini kalau ujian ini Bapak Ibu. Ya, jarang dicek oleh penguji ini. Apakah hasil riset S3 ini betul-betul punya dimensi transdisiplin atau tidak? Karena penghubungnya kata dan ini bukan atau ya Bapak Ibu ya. Pendekatan intermulti dan transdisiplin ya. Lalu mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia serta mampu mendapatkan pengakuan nasional internasional. Jadi kelemahannya selalu di sini Bapak Ibu. Kemaslahatan masyarakat manusia ini kelemahannya di situ. Jadi bagaimana Bapak Ibu riset-riset mahasiswa S2 dan S3 ini tidak hanya terpublikasi di jurnal atau di konferen, tetapi didorong supaya ini bermanfaat pada masyarakat. Caranya seperti apa? Ya, caranya menggali permasalahannya itu dari masyarakat, dari dunia nyata ini Bapak Ibu. Kalau menggali masalahnya itu berbasis hanya dari jurnal saja, kurang ini Bapak Ibu. Kurang, ya. Jadi di samping menggali permasalahan dengan melakukan kajian-kajian dari jurnal, masyarakat juga didorong ini supaya permasalahan-permasalahan yang dia baca di dalam jurnal itu juga terkonfirmasi itu memang permasalahan nyata di dunia nyata. Ya, kalau mahasiswa berhasil menggali permasalahan dari dunia nyata, insya Allah Bapak Ibu hasil risetnya itu pasti bermanfaat, gitu ya. Karena masalahnya dari masyarakat, pasti hasilnya bisa dikembalikan ke masyarakat, gitu. Nah itu, oleh karena itu di dalam SNDikti itu Bapak Ibu kan ada pilihan itu tugas akhir itu. Di samping tesis disertasi bisa dalam bentuk proyek, ya bisa dalam bentuk apa itu tadi Bapak prototype, ya bisa dalam bentuk yang lainnya supaya punya challenge hasil penelitian itu bermanfaat untuk masyarakat. Nah, seperti itu saya rasa saya kembalikan dulu. Saya sebenarnya ada beberapa materi tentang SKS begitu Bapak Ibu. Tapi itu nanti di dalam diskusi saja, nggih. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Samsul Arifin. Nggih, Bu. Sangat menarik sekali dan informatif untuk pengembangan kurikulum bahkan sampai SKKNI. Silahkan para Monggo. peserta untuk bisa bertanya.